Please. Scene diawali dengan memperlihatkan deretan gedung terbengkalai yang nampak masih berdiri kokoh di tengah hutan. Ternyata tempat tersebut dijadikan sebagai sarang mafia bisnis perdagangan manusia, di mana salah satu tawanan mereka adalah seorang hacker nomor 1 di dunia, yang konon katanya si hacker tersebut sangat ahli dalam membobol sistem pemerintahan, yang sulit sekalipun dengan mudah oleh si hacker, sehingga Miro atau pengasuh mafia tersebut berencana akan menjual si hacker pada acara pelelangan akbar yang akan digelar beberapa hari lagi. I don't give a fuck what you know, I really don't. It means nothing to me. Please, okay? It's what you're worth. No? You're gonna make me a rich man, Mr. Neely. Scene beralih ke lokasi lain, tempatnya ketika seorang pemuda bernama Sam tengah mengawasi sebuah rumah yang sekilas terlihat dalam penjagaan beberapa pria bersenjata lengkap. Namun percaya diri Sam menerobos rumah tersebut serta menggulung semua penjaga di sana, termasuk orang-orang terakhir yang tak lain adalah si target utama. Please. Mengenai adegan pembantaian barusan, ternyata hanyalah sebuah simulasi atau sesi uji coba saja dari sebuah sesi yang bergerak di dalam bisnis mencabut nyawa atau semacam bisnis pembunuh bayaran. Namun untuk organisasi yang menaungi Sam ini bernama The Collective. Difference, fatal or not, could distract you. Untuk Sam sendiri merupakan orang rekrutan baru yang karena aksinya barusan, orang yang bernama Lime sebagai kepala agensi ini langsung memberikan sekeping koin elektronik sebagai tanda bahwa Sam kini telah resmi menjadi bagian dari anggotanya. Kedatangan Sam di kantor The Collective pada esok harinya cukup membuat curiga sang resepsionis karena setelah memindai koin elektronik tadi, ternyata nama Sam tidak muncul dalam sistemnya. Beruntung, Liam segera datang dan mempersilahkan Sam untuk masuk karena ternyata namanya memang sengaja tidak diinput ke dalam data sistem kantor agensi The Collective. Lalu saya menuju ruangan kendali, yakini tempat kerja beberapa orang operator, yang dari mereka lah para agen di lapangan menerima panduan misi. Dan begitu pun dengan Sam nantinya, meski sebelum terjun ke lapangan, Sam harus melewati sebuah tahapan di mana dia harus menjadi admin terlebih dahulu, seperti yang saat ini tengah dijalani oleh 2 orang calon agen lapangan Field lainnya. agents always start here. What's your background? Worked for the DA. I was, and then I got bored. Look, I get that. Di tempat lain, kita diperlihatkan pada seorang pria bernama Hugo. Beliau ini merupakan pembunuh bayaran terbaik di agensi The Collective. Terlihat, Liam pun menghubunginya mengenai praktik kejahatan yang dilakukan oleh Miro, di mana The Collective akan dibayar mahal oleh pemerintah untuk menyelesaikan misi tersebut. Dan Liam menyarankan Hugo agar tidak melanjutkan karena bisa jadi Miro telah mengetahui semua rahasia pemerintah, termasuk rencana ini dari hacker tadi. Akan tetapi Hugo tetap bersikeras untuk tetap mendatangi sebuah apartemen yang dia tahu sebagai markasi target yang hanya seorang diri. Meskipun demikian, Hugo berhasil menghabisi semua para anggota mafia yang ada di sana. Sayangnya, dia tidak menemukan Miro seperti apa yang dikatakan oleh Liam, bahwa misi Hugo barusan benar-benar sudah diketahui Miro dari sebelumnya. Adapun pilihan Liam saat ini adalah menurunkan Sam, karena identitasnya itu belum masuk ke dalam sistem kolektif, maka mustahil untuk Miro akan bisa meretas keberadaannya. Obvious to me that we need someone that's not in our system.
Di sini, Sam dijelaskan tentang Miro yang merupakan gembong mafia perdagangan manusia, di mana aksinya itu erat kaitannya dengan keterlibatan dari para oknum pejabat tinggi dan para konglomerat jahat. Itulah kenapa si hacker dibanderol dengan harga yang cukup fantastis, sebab orang-orang dari kalangan tersebut memang sangat membutuhkan keahliannya untuk menjalankan tindakan ilegal di dunia digital. So is he? Are you asking me if I want this? Okay. Untouchable? No. Nobody's untouchable. Kembali ke dalam gedung penyekapan bahwa sebagai reaksi atas pembantaian terhadap para anggota mafia di gedung apartemen tadi, Miro meminta pengawalnya yang bernama Nikita agar segera menemukan Hugo dan menghabisi Hugo secepatnya. Sir. Nearly. Di saat bersamaan, Sam disuruh oleh Liam untuk segera bersiap-siap karena sebentar lagi akan ada seseorang yang membawanya ke bandara. Dan setelah Sam tiba di kediaman Hugo, ia pun langsung dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Setelah mengetahui latar belakang Sam seperti apa, Hugo membawanya ke ruangan khusus, di mana dari sekian banyak foto target yang terpajang di si hacker lah ini yang mempunyai nilai bandrol yang paling tinggi, yaitu sekitar 700 miliar. Judge, jury, and executioner. I wasn't there for Miro. All right then. Let's go find him. We don't know where he is. Dari situ, Sam mulai mencari tahu siapa saja peserta lelang yang akan diadakan oleh Miro melalui internet, hingga ditemukanlah seseorang yang bernama Lee, yang merupakan juga kenalan Sam saat masih bekerja di kejaksaan dulu, yang meskipun Lee saat ini sedang berada di salah satu pantai dengan deretan pengawal bersenjata. Namun, Hugo menyuruh Sam agar langsung pergi dan mengatasinya seorang diri, untuk mengondisikan orang yang bernama Lee itu. And when you get back, I'm gonna teach you to pistol pop it. I'm gonna need to borrow your car. Di sisi lain, Lee tampak menikmati pemandangan menakjubkan dari seorang model lewat bidikan kameranya, dan hal tersebut merupakan sisi lain dari kehidupan masa tua Lee yang terbilang agak aneh. Dan ketika Lee sedang fokus dengan aktivitas jebret-jebret itu, tiba-tiba iya, Sam berhasil melumpuhkan semua orang yang ada di sana, termasuk si model cantik tadi. Bahkan Lee sendiri juga nampak meringis kesakitan karena terkena tembakan di bagian kaki, sehingga Sam dapat dengan mudah menginterogasinya yang telah mendapatkan informasi soal waktu dan tempat acara pelelangan tersebut, maka dia pun di-kill saat itu juga. Selesai dari sana, Sam kembali ke rumah Hugo dan sekilas terlihat betapa tertekannya dia setelah aksinya barusan. Lantas Hugo pun mencoba menenangkannya bahwa wajar saja bagi seorang pemula, karena menurut Hugo, dia sendiri bisa merasakan pada saat dulu masih pemula. Bahkan termasuk Liam sekalipun yang konon pernah menghabisi nyawa orang dalam satu dusun sekaligus. I want to make sure I clarify something. Bersamaan dengan itu, Nikita sampai dimarahi oleh Miro karena sudah gagal menemukan Hugo sebelumnya. Akhirnya mereka berhasil menemukan tempat tinggal dari alamat pemilik kendaraan yang digunakan oleh Sam. Maka Nikita kembali diterjunkan ke alamat yang dimaksud guna menebus kegagalannya, sampai ketika Hugo dan Sam masih terlibat berbincang-bincang soal tadi, tiba-tiba Sam, get down! ya, kedatangan pasukan Nikita cukup membuat Sam ketar-ketir. Beruntung dia masih sempat menyelamatkan diri dan bersembunyi di belakang rumah. Sedangkan Hugo yang masih berada di dalam rumah, akhirnya dia ditemukan oleh Nikita sampai terlibat baku hantam yang cukup sengit, sehingga inilah yang terjadi. Mendapati Hugo yang tengah sekarat jelas menjadi sebuah mimpi buruk untuk Sam. Maka dari itu, dia langsung meminta tim untuk mengirim ambulan agar Hugo segera dievakuasi, serta mendapat penanganan medis di rumah sakit sebelum semuanya terlambat. Hang in there, buddy.
Akibat kejadian tersebut, Sam diminta Liam agar kembali ke markas dan menghentikan misinya. Meskipun dia sempat menolak karena merasa dirinya mampu mengatasinya seorang diri, namun Liam dengan tegas melarangnya dengan alasan bahwa belum saatnya Sam melakukan semua ini sendiri. You weren't ready. Berhari-hari di dalam kandang jelas membuat badan si hacker itu bau bacin. Lantas Miro pun menyuruh asistennya untuk menyiramnya terlebih dahulu. Karena besok si hacker harus sudah dibawa ke atas podium acara pelelangan. Lalu Miro pun merasa lega setelah mendapat kabar dari Nikita bahwa Hugo sudah meninggal pada penyergapan semalam. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat antrian oknum pejabat serta para konglomerat sedang dalam pemeriksaan di pintu masuk acara lelang. Dan di sisi lain, ternyata Sam juga ada di sana dengan setelan jas serba putih yang artinya kini dia sudah siap berbaur dengan peserta lelang lainnya. Dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Lee atau jaksa korup yang dia habisi kemarin saat di pantai, karena pemeriksaan yang sangat ketat harus memaksanya Sam untuk meninggalkan pistolnya di luar. Enjoy your time, Mr. Lee. Sebelum acara lelang dimulai, seorang pejabat yang datang bersama dua wanita menghampiri Sam dan menggiringnya untuk bertemu dengan si Miro. Nah, di sini Miro yang lupa-lupa ingat dengan nama Lee pun tidak begitu menghiraukan siapa sosok Sam yang sebenarnya. Yeah, I was a friend of Barry Vanderstrom's. Yeah. It's good to see you. I'll manage. Pada saat acara lelang dimulai, terlihat di sana Sam menyelinap ke ruangan belakang yang terdapat banyak sekali tawanan yang digiring seperti binatang untuk menuju podium. Sementara, Miro seperti tidak mencurigai apapun apa yang akan terjadi di belakang sana. Dengan persiapan senjata seadanya, Sam menyelinap di balik properti gudang dengan harapan bisa segera menemukan keberadaan si hacker. Dan dengan percaya dirinya, dia pun mulai menghabisi semua para penjaga satu persatu. Di sisi lain, si hacker yang sedang tanpa pengawalan terlihat berusaha keluar dari kandang walau itu sangatlah mustahil. Sementara satu orang dari tawanan wanita sudah berhasil Sam bebaskan. Lantas, dia pun lanjut masuk ke gudang utama di mana saat para penjaga sedang fokus main gaple, jadi tidak terlalu sulit bagi Sam untuk melumpuhkan mereka semua. Suara tembakan tersebut spontan memancing kecurigaan Miro termasuk dua asistennya ini. Sedangkan untuk kondisi Sam sendiri kini sudah terkena satu kali tembakan di pahanya. Namun secara tidak diduga dia menerima komando dari Hugo yang ternyata dia masih hidup. Akan tetapi meskipun peluru pistol si Sam ini tinggal 3 butir, dia berhasil menumbangkan 4 musuh di waktu yang hampir bersamaan. Kini Sam harus menghadapi dua asisten Miro. Nah, karena Sam sudah kehabisan peluru, akhirnya dia pun tidak bisa berkutik lagi. Di situ, si asisten menyuruh Nikita untuk tetap menjaga Sam, sedangkan dia sendiri akan membawa si hacker untuk segera naik ke atas podium pelelangan. Namun, secara tidak disengaja, si hacker malah berontak sampai suaranya itu mengagetkan Nikita. Lantas Nikita yang sedikit lengah pun memberikan celah untuk Sam melakukan perlawanan dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, saat acara pelelangan sudah mau berakhir dan si hacker pun dikeluarkan dari kandangnya sebagai orang paling spesial dengan harga yang tertinggi sehingga Miro nampak begitu kegirangan ketika akhirnya ada salah satu peserta yang berani menembak harga di angka $200 juta. Tetapi tiba-tiba setelah semua peserta lelang sudah innalillahi tak bernyawa, kini hanya tersisa si Miro saja yang sedang berusaha membawa kabur si hacker sebagai aset berharganya.
Akan tetapi, Sam yang sama sekali tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu pun langsung menghajar si Miro menggunakan pistol dengan sangat-sangat brutal sampai jeroan kepalanya itu berceceran keluar. Selesai dengan misi yang sangat angker itu, keesokan harinya Sam melaporkan hasil dari misi tersebut, yang intinya target mereka yaitu si hacker sudah berhasil diselamatkan. Terkait kondisi Miro yang berhasil Sam dokumentasikan lewat foto, Liam terlihat manggut-manggut saja, karena dia yakin bahwa Sam anak baru ini memang sangat bisa diandalkan untuk menjadi ujung tombak di dalam agensinya itu. Dan tamat, ending yang sangat mengerikan. Cuaks.